Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syifa Salsabila dengan NIM 2102-184, ingin membuat tugas storytelling guna untuk memenuhi tugas final dengan tugas berstorytelling. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang aku ingin jadi pahlawan. Berikut simak videonya. Baik, sebelum saya bercerita, langkah baiknya saya memperkenal perannya terlebih dahulu. Halo, perkenalkan, nama saya Cici. Halo, saya Pak Budi. Halo, kami teman-temannya Cici. Di sebuah desa kecil bernama Pelangi, hiduplah seorang gadis bernama Cici. Cici bukanlah gadis biasa. Ia memiliki mimpi besar menjadi pahlawan di desanya. Mimpi itu bukan sekedar khayalan. Cici mewujudkannya melalui tindakan nyata dan kata-kata yang menginspirasi. Suatu hari, Cici mengamati lingkungan sekitarnya. Terdapat jalan yang berlubang, anak-anak yang kekurangan buku, dan sungai yang tercemar menjadi perhatian utamanya. Suatu hari, ia melihat beberapa anak kecil bermain di sungai tercemar itu. Hai, kalian tahu nggak, sungai itu kotor banget. Anak-anak itu tampak acuh. Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kita bisa membersihkannya. Kita bisa membuat sungai ini bersih lagi, supaya bisa kita gunakan untuk bermain dengan aman. Cici menjelaskan rencananya dengan membentuk kelompok dan mengajak mereka bergabung. Awalnya ragu, namun melihat antusiasme Cici, anak-anak itu akhirnya setuju. Nah, suatu hari pohon besar tumbang menghalangi jalan utama. Warga panik melanda. Cici dengan sigap mengambil tali dan kapak milik ayahnya. Jangan panik semua, kita bisa mengatasinya bersama-sama. Ia memimpin warga, memberikan instruksi dengan jelas dan tegas. Kita tarik di sini. 1, 2, 3. Dengan kerjasama dan semangat pantang menyerah, pohon itu akhirnya tersingkirkan. Setelah pohon besar disingkirkan, disitulah Cici berpikir untuk membuat program selanjutnya, yaitu program membuat buku pintar pelangi. Pada suatu hari, Cici mendatangi Pak Budi, pemilik toko buku di kota. Pak, saya ingin meminta bantuan. Desa saya kekurangan buku untuk anak-anak. Pak Budi terharu. Tentu nak, saya akan memberikan beberapa buku bekas yang masih bagus. Selain itu, Cici juga menggambar poster-poster edukatif dan komik sederhana tentang petualangan membantu desa. Gambar-gambar ini akan mengingatnya kita semua untuk menjaga kebersihan dan rajin dalam belajar. Meskipun tidak memiliki kekuatan super, Cici membuktikan bahwa menjadi pahlawan tidak membutuhkan kekuatan khusus. Dengan hati yang baik, semangat yang tinggi, tekad yang kuat, kreativitas, dan kata-kata yang menginspirasi, siapapun bisa menjadi pahlawan.
satu lagi adalah kebahagiaan yang tidak ternilai harganya. Dari cerita Aku Ingin Jadi Pahlawan mengandung pesan dan moral yang sangat berharga, terutama dalam konteks perkembangan anak. Berikut adalah beberapa pesan dan moral dari cerita tersebut. Nah, yang pertama itu kepedulian terhadap lingkungan. Cici menunjukkan bahwa seorang pahlawan tidak dapat muncul dari kepedulian terhadap lingkungan sekitar, mengajarkan anak-anak untuk mencintai dan menjaga lingkungan mereka adalah langkah penting untuk menciptakan generasi yang sadar akan isu-isu lingkungan. Nah, yang kedua, kepemimpinan dan kerjasama. Cici menjadi contoh pemimpin yang baik dengan memotivasi dan mengajak warga desa untuk bekerja sama. Ini mengajarkan anak-anak tentang pentingnya kepemimpinan, kolaborasi, dan saling mendukung dalam menghadapi tantangan. Nah, yang ketiga itu inisiatif dan kreativitas. Cici mengambil inisiatif untuk memperbaiki keadaan di desanya, menunjukkan bahwa setiap orang dapat membuat perubahan positif jika memiliki tekad dan kreativitas. Ini mendorong anak-anak untuk berpikir kreatif dan bertindak untuk meningkatkan keadaan di sekitar mereka. Nah, yang keempat itu nilai pendidikan. Melalui program buku Pintar Pelangi, cerita ini menekankan bahwa pentingnya pendidikan dan akses terhadap buku. Cici mengajarkan bahwa pengetahuan adalah kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Nah, yang kelima itu pahlawan sejati. Cici membuktikan bahwa pahlawan tidak hanya memiliki kekuatan super atau atribut luar biasa. Dengan hati yang baik, semangat yang tinggi, tindakan yang nyata, siapapun dapat menjadi pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini memberikan anak-anak pemahaman bahwa mereka juga bisa berkontribusi dalam membuat perbedaan. Dari cerita Aku Ingin Menjadi Pahlawan terdapat 4 aspek perkembangan anak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada perkembangan sosial. Anak-anak belajar tentang empati, kepedulian, dan bagaimana perasaan mereka bisa memotivasi tindakan positif. Nah, yang kedua terdapat perkembangan sosial. Di sini mengajarkan pentingnya kerjasama dan membangun hubungan baik dengan orang lain dalam komunitas. Yang ketiga itu ada perkembangan kognitif, yaitu mendorong anak-anak untuk berpikir kreatif dan memecahkan masalah melalui inisiatif dan keberaniannya. Nah, yang keempat itu ada perkembangan karakter, yaitu membangun kualitas seperti keberanian, tanggung jawab, dan kepedulian sosial yang sangat penting dalam perkembangan karakter anak. Dengan demikian, cerita ini juga mendidik anak-anak dan memberikan teladan yang baik bagi kita untuk tumbuh menjadi individu yang peduli dan bertanggung jawab. Sekian pemaparan materi storytelling dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari cerita Aku Ingin Menjadi Pahlawan terdapat 4 aspek perkembangan anak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu
Ada perkembangan sosial. Anak-anak belajar tentang empati, kepedulian, dan bagaimana perasaan mereka bisa memotivasi tindakan positif. Nah, yang kedua, terdapat perkembangan sosial. Di sini mengajarkan pentingnya kerjasama dan membangun hubungan baik dengan orang lain dalam komunitas. Yang ketiga itu ada perkembangan kognitif, yaitu mendorong anak-anak untuk berpikir kreatif dan memecahkan masalah melalui inisiatif dan keberaniannya. Nah, yang keempat itu ada perkembangan karakter, yaitu membangun kualitas seperti keberanian, tanggung jawab, dan kepedulian sosial yang sangat penting dalam perkembangan karakter anak. Dengan demikian, cerita ini juga mendidik anak-anak dan memberikan teladan yang baik bagi kita untuk tumbuh menjadi individu yang peduli dan bertanggung jawab. Sekian pemaparan materi storytelling dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.